Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Daryl. Pada kesempatan ini saya akan merepresentasikan implementasi High Availability Disaster Recovery untuk menjamin ketersediaan 24/7 pada basis data of Chain database. Studi kasus ini akan menyimulasikan konfigurasi database primary dan standby, serta skenario failover dan failback yang merupakan inti dari solusi ketersediaan tinggi. Kita akan melanjutkan studi kasus dari proyek sebelumnya, yaitu konsorsium rantai pas kopi database. Di dalam ekosistem ini, terdapat berbagai aktor, ada petani kopi, roaster kopi, auditor konsorsium, developer aplikasi, dan administrator basis data. Tugas dari DBA adalah memastikan database of chain yang krusial tidak hanya aman, tetapi juga selalu tersedia untuk diakses oleh semua pihak dalam konsorsium. Alasan mengapa ketersediaan tinggi menjadi begitu penting, seperti yang tertulis, data bahkan hanya beberapa menit dapat menghentikan seluruh rantai pasok kopi, menyebabkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan dalam konsorsium. Pada diagram ini kita bisa melihat arsitektur hybrid kita. Data transaksi utama disimpan di blockchain, sementara data operasional sensitif disimpan di DB2. Tanda peringatan ini menunjukkan titik kegagalan tunggal kita. Jika server DB2 ini mati, seluruh operasional bisnis akan berhenti. Oleh karena itu, tujuan kita adalah mengimplementasikan solusi yang dapat memastikan downtime mendekati nol jika terjadi kegagalan pada server database utama. Solusi yang digunakan adalah HDR, yaitu fitur aplikasi database di DB2. Seperti yang digambarkan pada diagram ini, konsepnya sederhana, yaitu ada satu server primary yang aktif dan melayani semua transaksi dari aplikasi dan pengguna, dan satu server standby yang merupakan replika pasif dari primary. Mekanisme kuncinya adalah network connection, di mana setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam transaction log. Log ini kemudian secara terus-menerus dikirimkan ke server standby. Standby akan memutar ulang log ini untuk menjaga datanya tetap sinkron. Jika server primary mengalami kegagalan, server standby siap untuk mengambil alih. Dalam studi kasus ini, arsitektur kita menerapkan geografis untuk ketahanan bencana. Server primary disimulasikan berada di data center utama di Jakarta, dan server standby berada di data center cadangan di Surabaya. Proses replikasi data atau log shipping akan berjalan secara real time melalui jaringan antara kedua kota ini, memastikan data di Surabaya selalu terupdate dengan perubahan yang terjadi di Jakarta. Dalam simulasi nanti ada 3 skenario utama, yaitu replikasi data. Saya akan menunjukkan operasi normal di mana data ini masukkan ke primary akan secara otomatis muncul di standby. Lalu yang kedua itu failover. Saya akan menyimulasikan bencana di mana server primary mati dan kita akan melakukan proses takeover agar standby menjadi primary baru. Lalu yang terakhir, failback. Saya akan menunjukkan server parameter lama setelah pulih dari bencana dapat mengintegrasikan kembali ke dalam sistem sebagai standby yang baru. Sebelum demo, ada beberapa langkah konfigurasi awal yang penting, seperti mengaktifkan archive loggingnya, melakukan backup dan restore, mengonfigurasi parameter HDR, dan memulai layanan HDR. Untuk mulai HDR nanti, saya akan memiliki 2 virtual machine dengan melakukan clone terhadap virtual machine yang pertama. Untuk syarat dari virtualnya itu sendiri, untuk persyaratan OS-nya itu memiliki versi yang sama. Lalu untuk DB2-nya memiliki bit size dan versi yang sama. Di sini untuk versi DB2-nya itu adalah 11.1 dan bisa size 64. Slide ini merangkum 2 perintah paling penting untuk demo nanti. Sebelah kiri ada perintah takeover. Query ini adalah DB2 takeover HDR on database const DB by force. Perintah ini krusial dan dijalankan di standby untuk mempromosikan diri menjadi primary yang baru.
Lalu ada mekanisme failback di sebelah kanan. Setelah server primer yang lama pulih, kita perlu mengubah perannya menjadi standby. Perannya ada DB2 stop force dan DB2 start header on database equals DB standby untuk mengaktifkannya kembali sebagai standby yang baru. Seperti yang bisa dilihat layar sekarang, ada dua jendela. Yang di sebelah kiri adalah primary-nya dan yang di sebelah kanan adalah clone-nya yang berperan sebagai standby. Pertama kita akan mengaktifkan treat on standby dan isolation levelnya untuk kedua terminal ini. Jadi fungsi dari query ini yang pertama yang db2 header ROS equal yes itu akan mengaktifkan fitur read on standby, yaitu kemampuan untuk melakukan query select di database standby. Karena di database primary nanti kita bisa melakukan read dan write, untuk di standby hanya bisa melakukan read only, yaitu seperti select untuk mengurangi beban kerja pada database primary-nya. Lalu yang DB2 standby ISO equal yes itu mengatur isolation level untuk database standby ketika read on standby-nya ini aktif. Lalu yang terakhir DB2 set all itu mengecek seluruh environment variable pada instance-nya. Lalu selanjutnya kita melakukannya sesuai dengan di slide tadi, mengaktifkan archive logging-nya. Kita bisa lihat dulu di sisi primary apakah sudah aktif. Jadi untuk query-nya tidak menampilkan hasil karena DB2-nya belum di start. Setelah di start kita bisa melihat untuk log archive logging ada di home temp backups. Sepertinya kita perlu mengubah path-nya terlebih dahulu ke home db2n1 lalu logs consortium. Kita bisa mengubahnya ke sini. Komennya berhasil, lalu kita coba melakukan backup offline terlebih dahulu ke folder backups /course consortium. Sepertinya kita perlu pindah directory dulu. Lalu kita coba untuk melakukan backup online-nya. Lalu kita coba melakukan aksi copy file backup tadi ke virtual machine standby. Ini karena standby-nya belum punya database dan log history. Kita bisa melakukannya dengan query scp lalu path dari file online yang tadi. Titik 0. Nama instance-nya db2n1 lalu db part 000
lalu timestamp untuk online backup tadi dan ditambah dengan .001, lalu spasi nama instance untuk standby-nya sama db21, lalu IP dari VM-nya itu ada di sini, IP VM standby 192.56.102. Lalu kita tambahkan colon slash path tujuan tempat copy file ada di home db2in1, lalu ada di backup header folder yang baru dibuat. Sini ada typo sedikit, setelah instance tujuan kita itu harusnya add bukan titik, jadi instance add IP VM dari server database standby-nya. Coba yes. Sepertinya ada salah ketik untuk nama filenya. Ada query yang duplikat di sini. Dicoba dijalankan sekali lagi. Sedang dalam proses copy file. Dan copy filenya sudah berhasil. Kita coba melihat pengecekan di standby untuk melihat apakah sudah ada file tadi. Kita menjalankan command di standby untuk melihat apakah ada file yang cocok dengan kata kunci HDR di path ini. Oke, sepertinya kita perlu start dulu. Tadi ada error ketika ingin melihat file dengan nama dia mengandung const db, dia tidak terdeteksi di sini. Jadi saya coba mengulang di copy file lagi, tapi kali ini tidak ke folder backup header, tapi hanya sampai di db2n1. Jadi ada di sini, bukan masuk ke dalam backup header. Ketika dijalankan lagi untuk melihat filenya, kita lihat di sini ada file kopinya. Lalu kita ingin melakukan restore di server standby-nya. Kedua, database. Proses restore database oleh server standby sedang berlangsung dan kan ini ada override. Jadi prosesnya sedang berlangsung. Proses restore-nya sudah berhasil, lalu kita akan melanjutkan melihat konfigurasi dari parameter header-nya. Kita bisa jalankan dengan query ini, kita bisa jalankan di primary.
untuk IP dari local host. Untuk IP dari lokal dan remote hostnya itu ada di belakangnya 101. Untuk port dari lokalnya ada di 50.010 dan port untuk remote-nya ada di 50.011. Timeout-nya ada di 120 detik dan mode sinkronisasinya ada di nearsync. Jadi untuk port HDR local SVC dan HDR remote SVC untuk server database standby dan primary itu harus berlawanan. Bisa dilihat data di sini. Di sini masih sama. Jadi untuk local SVC ini port yang digunakan untuk menerima koneksi HDR, dan yang remote SVC port server HDR tujuan yang ingin dihubungi. Supaya bisa menemukan satu sama lain, konfigurasinya harus saling berlawanan, bercermin. Jadi harusnya kalau di sini dia 50.010 dan 50.011, untuk standby-nya itu 50.011 dan 50.010. Setelah itu untuk mode yang dipilih kita biarkan di near synchronous. Untuk mode itu punya waktu transaksi yang lebih pendek daripada mode sinkronus, tapi juga menyediakan proteksi yang lebih kecil dibandingkan sinkronus ketika terjadi transaction loss. Di mode ini lognya itu dianggap berhasil ketika log record-nya berhasil ditulis ke primary database. Dan primary database ini mengakui dari standby system kalau lognya itu sudah berhasil ditulis di main memory di standby-nya. Kita bisa mengubah beberapa parameternya seperti di sini. Untuk instance dari remote servernya ada di DB2N2, harusnya ini DB2N1, dan ini di standby portnya harus kita ubah berlawanan, dan instance harus juga DB2N1. Kita jalankan di primary dulu. Tadi yang diubah adalah IPVM untuk remote-nya ini harus ada di 102 sesuai dengan yang ada dari IPR tadi. Lalu instansa kita ubah ke DB2N1 juga. Ketika berhasil, lalu kita lakukan hal yang sama untuk sisi standby. Di sini IP untuk lokalnya itu 102, port untuk lokalnya 50.011, IP untuk remote-nya menjadi 101 dan port untuk remote-nya menjadi 5010, dan instance-nya sama, DB2N1. Oke, konfigurasinya berhasil di primary dan juga standby. Setelah itu kita akan mengubah alternate servernya dari database kita. Di sini masih kosong untuk alternate server hostnya dan port numbernya. Kita bisa melakukannya dengan query ini, db2 update alternate server for database console db using hostname IP tujuannya dan port remote SVC-nya. Komennya berhasil, lalu kita lakukan yang sama di standby, tapi kita
ubah untuk port remote SVC-nya dan IP dari primary-nya. Komennya juga berhasil. Jadi fungsi dari mengubah alternate host dan port ini bisa mendukung automatic failover. Selain itu juga bisa membuat HDR bisa connect saat node utama down-nya, dan berguna juga untuk konfigurasi multi-node HDR. Lalu kita bisa melakukan terminate, stop, dan start untuk menyimpan perubahan. Kita lakukan hal yang sama di server standby. Kita bisa mengubah file dari IP table-nya. Kita bisa jalankan di root dengan command seperti ini, kira /extra /sysconfig dan /IP table. Di sini file sudah saya ubah untuk menambahkan port yang bisa berjalan. Ini ada 50010 dan 50011. Kita bisa melakukan restart pada IP table dengan command service IP table restart. Oke. Di standby-nya juga. Setelah ini kita akan melakukan menjalankan HDR di standby terlebih dahulu. Di sini HDR di standby sudah bisa berjalan. Sebaiknya start HDR-nya dilakukan dari standby, karena standby harus siap menerima log sebelum primary yang mengirim log. Juga standby akan menunggu primary, jadi dia dalam keadaan passive waiting mode. Selanjutnya kita akan menjalankan HDR di primary-nya. Bisa dilihat start HDR di standby dan primary berhasil. Selanjutnya kita akan lanjut ke skenario yang pertama, yaitu melakukan percobaan menginsert sebuah data ke tabel yang sudah ada sebelumnya, lalu melihat apakah terreplikasi di servernya standby. Kita coba koneksikan dulu di primary. Kita lakukan query select untuk melihat ID transaksi saja karena layarnya tidak muat. From consortium asset. Di sini ada 6 transaksi akumulasi dari 2 studi kasus sebelumnya. Lalu kita coba ingin menambahkan satu transaksi TX007 ke dalam cons.db. Query-nya adalah seperti ini. DB2 query yang tadi.
jalankan, komennya berhasil, lalu kita coba melihat apakah transaksi TX007 ini teraplikasi di server standby. Kita coba connect juga di sini. Lalu kita coba melihatnya. Query C from consortium. Statement sepertinya di standby, akses untuk read-nya belum dijalankan walaupun kita sudah menjalankan read on standby di sini tadi. Sepertinya kita perlu melakukan beberapa perbaikan. Di sini terlihat bahwa kadar state-nya sudah pure, berarti sudah connect antara primary dan standby. Kita mungkin perlu menjalankan ROS-nya sekali lagi. Dan isolation-nya. Ada error SQL 1736 yang menyatakan bahwa statement atau command select tadi gagal karena memerlukan fungsionalitas dan fungsi ini tidak disupport oleh database standby ini karena dalam ROS. Ini terjadi karena level isolasinya diset ke RR dan kita tidak bisa melakukan read only. Oleh karena itu, saya melakukan query yang sama, select dengan level isolationnya uncommitted thread. Seperti yang ada di materi konkurensi, untuk level isolation uncommitted thread itu yang levelnya paling rendah, level paling ringan, karena tidak melakukan lock mengunci untuk query-nya, tidak menunggu transaksinya selesai, dan tidak menunggu lock replay. Dan bisa dilihat di server standby, transaksi yang terakhir TX007 dapat ditampilkan. Untuk skenario failover, kita akan memberhentikan database server primary secara paksa, lalu menjalankan header primary pada server standby. Saya melakukannya dengan command db2 stop force di primary. DB2-nya berhasil diberhentikan secara paksa. Lalu kita akan melakukan proses takeover dengan query dengan command db2 takeover header on database constdb by force.
proses takeovernya berhasil dilakukan, kita coba melakukan proses read and write. Saya di sini juga akan melakukan insert satu data lagi ke dalam tabel konsorsium lewat standby yang sudah menjadi primary ini. Kita bisa koneksi ke database lagi, melakukan insert. Dan query insertnya berhasil dilakukan oleh server primary yang baru. Lalu kita ingin melakukan skenario selanjutnya, yaitu failback. Sini kita lihat ada transaksi 008. Kita akan melakukan skenario terakhir, yaitu failback. Server primary yang tadi kita berhentikan secara paksa, misalnya dalam simulasinya terjadi bencana, dan ketika bencana sudah dapat ditangani, kita ingin mengubah primary yang dulu menjadi standby. Kita bisa melakukannya dengan komen mengaktifkan DB2 nya lagi. Lalu kita melakukan DB2 start HDR, tapi kali ini menjadi standby. Prosesnya berhasil dilakukan, dan kita coba lakukan satu insert untuk memeriksa bahwa dia tidak bisa melakukan write di sini. Kita akan melakukan connect database dulu. Di sini ada komen bahwa a statement or comment failed because it requires functionality that is not supported on read network. Reason code-nya 5 karena di standby tidak bisa melakukan operasi write, tapi bisa melakukan operasi select. Standby-nya bisa melakukan operasi read only. Lalu untuk kesimpulan dari materi HDR ini, pertama, dengan HDR kita dapat meminimalkan downtime secara drastis saat terjadi kegagalan server untuk memastikan operasional bisnis tetap berjalan. Kedua, penggunaan mode sinkronisasi yang tepat seperti NearSync dapat menjamin tidak ada kehilangan data transaksi atau zero data loss. Dan yang ketiga, fitur reads on standby juga memungkinkan kita untuk mengurangi beban kerja pada database utama dengan mengalihkan query laporan ke server standby. Secara keseluruhan, HDR adalah solusi yang sangat kuat dan penting untuk lingkungan bisnis yang menuntut ketersediaan data 24/7. Sekian presentasi proyek 3 dari saya. Terima kasih.